Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita mengucap syukur ya pagi ini kita bisa hadir di sekolah minggu, walaupun sekolah minggunya masih online, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Kayak hari ini nih, kita bisa bangun pagi, terus bisa menghirup udara segar. Coba semuanya menghirup udara. Wow, Tuhan Yesus baik ya. Sudah memberi kita nafas, memberi kita kekuatan, kesehatan, itu semua berasal dari Tuhan. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita mau nyanyi satu lagu. Selamat pagi Tuhan. Tahu kan semuanya? 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yeah. Nah, sekarang kita mau buka sekolah minggu kita dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh sekolah minggu. Tuhan tolong pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa bisa sekarang kita bisa tetap sehat, tetap bisa melakukan aktivitas walaupun semuanya serba terbatas, tapi kita tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik buat kita dan dia juga hebat. Untuk segala hal yang kita lakukan, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kayak lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh. Nah, adik-adik, kayaknya mau share dari lagu yang tadi kita nyanyiin. Kita tuh senang ya karena kita tuh punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa. Dia yang mampu melakukan banyak hal. Misalnya kita nggak bisa nih, pasti nggak bisa. Tapi tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita semuanya percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mampu melakukan apa saja, mujizat-mujizat yang luar biasa, yang kita yakin, kayaknya nggak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan, kita harus percaya semuanya kepada Tuhan. Dan kita harus percaya dan yakin bahwa kita punya sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus. Ada satu sobatku. Tahu nggak lagunya? Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Ning. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau ngasih persembahan dulu nih buat Tuhan. Nanti adik-adik persembahannya bisa dimasukin ke dalam amplop, terus nanti dititipin ke mama. Nanti kita akan mengumpulkan di waktu yang tepat. Udah siap dengerin firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa sekolah minggu. Tuhan tolong pimpin sekolah minggu kami. Yang akan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan menolong Ibu Ning yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Udah siap semuanya? Kita dengerin firman Tuhan ya. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di kelas balita. Anak-anak, sudah siap semuanya? Bobi sudah siap Bu Ning dengerin cerita. Lala juga sudah siap. Baiklah, Lala dan Bobi juga sudah siap ya mendengarkan cerita. Uning sangat bersuka cita, senang sekali lihat anak-anak sudah pada rapi, sudah pada mandi, sudah pada siap ya. Tanya dulu, siapa mau dengarkan cerita? Siapa mau dengarkan cerita? Saya. Siapa mau dengarkan? Siapa mau dengarkan? Siapa mau dengarkan cerita? Saya. Ya. Nah, anak, Uning sudah buka Alkitabnya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama cerita firman yang terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai yang ke-54. Mari anak-anak, kita bersama-sama mendengarkan cerita sekolah minggu kita. Coba lihat tuh, gambar apa yang ada di sana? Ya, gambar seorang anak yang lagi sakit. Kasihan ya. Nah, kalau lagi sakit, wah, papa mama kalau anak-anak lagi sakit, wah, papa mama tentu bersedih, tentu cemas ya, takut, aduh kok sakit. Terus kemudian papa mama biasanya akan bawa ke dokter, kasih obat ya, sebentar-sebentar dipegang, masih panas, nanti dipegang lagi, kok masih panas ya, coba kasih obat lagi. Nah, waktu itu ada seorang bapak juga, lihat tuh gambarnya. Bapaknya lagi sedih anak-anak ya. Kenapa sedih? Karena dia punya seorang anak. Anak itu sedang sakit dan sakitnya sudah cukup lama anak-anak, nggak sembuh-sembuh. Bapak itu bapak pegawai istana yang mampu membayar dokter yang mahal. Sudah kemana-mana, ke dokter-dokter, sudah kasih obat yang macam-macam. Tapi anaknya sakitnya makin parah anak-anak. Jadi bukan cuma sakit panas pilek seperti yang anak-anak derita, yang Uning derita juga ya. Kadang-kadang kita panas, pilek, flu. Tapi ini tidak anak-anak. Bahkan dikatakan sakit parahnya itu anaknya hampir meninggal. Wah, bapak itu sedih sekali. Tapi kemudian dia mendengar kalau di Kana ada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak masih ingat Tuhan Yesus yang hebat, yang mengubah air menjadi apa?
menjadi anggur. Itu di Kana juga ya. Dan ketika Tuhan Yesus balik lagi ke Kana, Bapak itu mendengar, ada ini Tuhan Yesus yang hebat, yang bisa mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus yang punya kuasa. Oke, aku akan ke sana. Nah, anak-anak, Bapak pegawai istana ini tinggalnya di Kapernaum ya. Sedangkan Tuhan Yesus waktu itu berada di mana? Kota Kana. Nah, dari Kapernaum ke kota Kana itu jauh loh anak-anak. Sekitar 25 km. Seberapa jauh ya? Kalau anak-anak pernah ke Tangkuban Perahu, pernah? Nah, dari Bandung sampai Tangkuban Perahu masih lebih jauh lagi. Bapak pegawai istana itu mau anak-anak. Dia dengan semangat berharap Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya yang sakit parah ya. Nah, akhirnya Bapak itu berjalan anak-anak, bisa sampai 2 sampai 3 hari karena waktu itu belum ada angkot, belum ada mobil, belum ada motor, belum ada sepeda ya. Nah, Bapak pegawai istana itu berjalan menuju ke kota Kana dari Kapernaum. Bapak itu berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia langsung berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, datanglah ke rumahku, tengoklah anakku dan sembuhkan dia." Bapak ini yakin kalau Tuhan Yesus datang ke rumahnya di Kapernaum, anaknya bisa sembuh. Nah, Tuhan Yesus mau atau tidak anak-anak datang ke Kapernaum? Ya, tidak anak-anak. Tuhan Yesus tidak perlu datang ke Kapernaum. Tuhan Yesus tidak mau datang ke Kapernaum. Tapi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anak yang sedang sakit itu dari tempat yang jauh, dari Kana, tanpa berjumpa dengan anak yang sedang sakit itu. Tuhan Yesus berkata kepada Bapak pegawai istana, dia mengatakan, "Pulanglah, pergilah, anakmu tidak mati, anakmu sudah sembuh." Wah, Bapak pegawai istana ini percaya atau tidak dengan kuasa Tuhan Yesus yang hebat itu? Percaya atau tidak anak-anak? Percaya. Bapak itu tidak perlu bertanya-tanya. Bapak itu tidak perlu merasa ragu. Bapak itu yes. Akhirnya Bapak itu pulang. Menuju pulang, dia bertemu dengan pegawai-pegawainya yang sangat kegirangan, sangat bersukacita dan mengatakan, "Pak, Tuhan, anak Bapak, anak Tuhan sudah sembuh." Pegawai istana itu sangat bersyukur dan dia bertanya kepada pegawainya, "Sembuhnya jam berapa kemarin?" Terus pegawai-pegawainya itu mengatakan, "Jam 1 siang. Tring! Bapak itu ingat, jam 1 siang Tuhan Yesus berkata, "Anakmu tidak mati, anakmu sudah sembuh." Yeay! Hebat ya anak-anak ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat. Kita katakan, Tuhan Yesus hebat. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Yesus hebat. Wow, Tuhan Yesus hebat ya. Iya, hebat ya Bobby. Hebat ya Bobby ya Tuhan Yesus. Tanpa bertemu dengan cara yang jauh, tapi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Ya, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat ya teman-teman. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus berkuasa. Tanpa bertemu
dengan anak yang sedang sakit, Tuhan Yesus bisa menyatakan mukjizatnya. Tuhan Yesus tidak perlu disuruh-suruh. Caranya Tuhan Yesus nanti datang ke rumah saya, pegang anak saya, biar anak saya sembuh. No, Tuhan Yesus punya banyak cara anak-anak ya, untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan kuasanya ya. Tanpa berjumpa dengan anak yang sedang sakit, ternyata Tuhan Yesus mampu membuat mukjizat ya. Nah anak-anak, kita boleh berdoa dan kita boleh yakin, percaya seperti Bapak pegawai istana itu ya. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, jalannya, cara sembuhnya tidak harus seperti yang kita minta. Bapak itu tadi minta supaya Tuhan Yesus datang, bukan? Tapi Tuhan Yesus tidak datang pun anak itu bisa sembuh. Nah anak-anak, anak-anak pernah tidak berdoa kepada Tuhan? Pasti pernah ya. Pernah tidak meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam doa? Pasti pernah ya. Kuning juga pernah. Nah, tapi apa semua permintaan anak-anak dituruti oleh Tuhan? Nah, belum tentu ya. Kita juga berdoa nih, pandeminya kok lama sekali ya. Ya, ada yang merasakan seperti itu. Kuning juga anak-anak, rasanya kok lama ya. Kangen sama anak-anak, kepengen sekolah minggu bareng-bareng di kelas kita, kelas balita. Nah, kita juga berdoa kepada Tuhan. Kuning berdoa, anak-anak berdoa. Bobby ikutan berdoa juga loh Kuning. Lala juga ikut berdoa. Ya Bobby, Lala, kita semua berdoa. Bobby, Lala berdoa, teman-teman sekolah minggu semua juga berdoa. Kakak-kakak guru sekolah minggu juga berdoa. Papa, mama, om, tante di gereja saat ibadah pun juga berdoa. Berdoa apa? Agar pandemi ini cepat beres, cepat selesai. Tapi sampai saat ini kita masih berada dalam masa pandemi. Tapi itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak berkuasa, bukan? Anak-anak yakin Tuhan Yesus berkuasa? Kuning yakin Tuhan Yesus tetap berkuasa. Kuasanya kita lihat dalam bentuk-bentuk yang lain. Kita sehat karena itu adalah penyertaan Tuhan. Kita juga melihat loh anak-anak, semuanya mungkin jadi lebih tidak boros ya. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan melalui pandemi ini. Biasanya suka jajan-jajan ya, jalan-jalan di mall. Nah sekarang harus di rumah ya. Ada banyak hal. Biasanya macet di mana-mana si udara. Tapi saat pandemi ini udaranya jadi bersih. Itu juga berkat yang kita dapatkan dari pandemi ini. Kuning, wow, jadi ingat waktu itu rumah Lala kebanjiran. Terus Lala, papa, mama, sama kakak berdoa agar ada orang yang mengirimkan makanan karena lapar sekali. Tapi waktu itu tidak ada orang yang mengirimkan makanan. Ternyata ada orang yang datang dengan perahu karetnya, sehingga Lala, papa, mama, dan kakak bisa naik perahu karet itu dan bisa mengungsi, tidak kebanjiran lagi. Jadi Lala justru tidak lagi kebanjiran ya Lah ya, karena Lala bisa mengungsi ya. Oh, waktu kebanjiran yang kamu ngungsi sampai beberapa hari itu ya lah. Iya Bobby. Wah, itu contoh yang sangat bagus Lala. Lala inginnya waktu itu ada orang yang mengirimkan makanan karena kebanjiran ya Lah ya. Tapi ternyata justru orang yang membawa
perahu karet, sehingga Lala, papa, mama, dan kakak bisa keluar dari rumah, tidak lagi kebanjiran ya, mengungsi ya Laya. Dan di tempat pengungsian banyak makanan. Kita terus yakin ya, apa pelajaran kita hari ini? Kita katakan bersama, Tuhan Yesus hebat. Kita katakan bersama, Tuhan Yesus hebat. Nah anak-anak, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat kipas ya, seperti ini. Ada tulisannya, Tuhan Yesus hebat. Nah, apa yang dibutuhkan? Anak-anak bisa sediakan 2 stik es. Tapi kalau tidak ada stik es, boleh kok pakai yang lain, karton tebal misalnya ya. Terus kemudian satu lagi, gambar foto anak-anak. Tapi kalau misalkan anak-anak tidak ada gambar foto yang anak-anak ingin buat sebagai kipas, anak-anak boleh gambar orang, boleh juga ya, atau tulisan gambar apapun, kemudian anak-anak potong. Boleh bentuknya kotak seperti punya Buning, boleh juga bentuknya bulat atau setengah lingkaran. Nah ini Buning bentuknya kotak seperti ini ya. Silakan saja. Yang penting ada tulisannya di situ. Tulisannya pesan firman kita hari ini. Tuhan Yesus hebat. Nah anak-anak, setelah minggu sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.